Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azhar Audili Rahmi dengan NIM belakang 112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain prototipe yang saya kembangkan. Secara struktur antarmuka, prototipe ini menggunakan layout modern dengan navigasi sidebar di sisi kiri yang berisi 4 menu utama. Nah, keempat menu ini terdiri atas input data karya, OCR dan validasi, analisis sastra, dan blockchain integrasi. Desain visual website ini juga dibuat dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna, baik dari segi warna, font, maupun tata letak. Fitur yang pertama adalah input data karya. Nah, fitur ini merupakan fitur utama yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan metadata karya sasanya. Jadi, dalam halaman ini, pengguna dapat mengisi informasi seperti nama pengarang, judul karya, jenis karya, tahun terbit, genre sastra, serta sinopsis atau deskripsi singkat dari karya tersebut. Setiap data yang berhasil ditambahkan akan langsung masuk ke dalam basis data lokal dan ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi dan interaktif. Tidak hanya itu, sistem juga secara otomatis menghitung statistik penting seperti jumlah total karya yang telah dimasukkan, jumlah pengarang unik, genre terpopuler berdasarkan frekuensi yang diinput, serta rata-rata tahun terbit. Tersedia pula tombol untuk mengekspor seluruh data ke format. Nah, fitur yang selanjutnya yaitu fitur OCR dan validasi teks. Nah, pada bagian ini, pengguna dapat mengunggah gambar karya cetak seperti sampul buku atau halaman teks, lalu sistem akan menjalankan proses OCR atau Optical Character Recognition untuk mengekstrak teks dari gambar tersebut. Nah, teknologi OCR yang digunakan adalah Tesseract.js yang telah mendukung bahasa Indonesia dan Inggris. Website ini juga menyediakan fitur analisis teks sastra yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, klasifikasi genre sastra otomatis berdasarkan konten teks. Sistem ini akan menganalisis kata-kata kunci yang muncul dalam teks untuk menentukan apakah teks tersebut cenderung masuk dalam kategori prosa, puisi, atau drama. Yang kedua, fitur deteksi gaya pengarang yang bekerja dengan membaca pola diksi, struktur kalimat, dan kecenderungan retorik yang digunakan oleh penulis. Fitur ini sangat berguna dalam pengenalan gaya personal atau untuk keperluan kajian sastra bandingan. Nah, yang ketiga yaitu analisis puisi yang dapat mendeteksi sentimen emosional seperti positif, neutral, atau negatif. Nah, salah satu bagian terpenting dan inovatif dari prototipe ini adalah integrasi sistem blockchain dalam subfitur registrasi hak cipta, di mana pengguna dapat mendaftarkan karya sastra mereka dengan cara memasukkan judul, nama penulis, tahun penciptaan, kategori karya, serta konten karya tersebut. Lalu, sistem akan menghasilkan hash unik berdasarkan isi teks yang berfungsi sebagai identitas digital yang tidak dapat diubah. Selain itu, tersedia pula fitur distribusi dan royalti, di mana pengguna dapat menentukan harga karya, persentase royalti penulis, dan platform fee. Ketika karya dijual, sistem akan secara otomatis membagi hasil penjualan menggunakan smart contract, sehingga royalti bisa langsung dikirim ke penulis tanpa perantara. Fitur ini menjamin keadilan dan efisiensi dalam sistem distribusi karya digital. Nah, untuk melindungi karya dari duplikasi ilegal atau pembajakan, sistem ini juga dilengkapi fitur deteksi plagiarisme yang memungkinkan pengguna mengecek keaslian teks yang diunggah. Teks yang terdeteksi memiliki hash identik atau mirip dengan yang sudah terdaftar akan langsung ditandai sebagai plagiarisme. Tak hanya itu, laman ini juga menyajikan informasi status jaringan blockchain secara real-time, seperti nama jaringan, blockade, gas price, dan jumlah transaksi yang masih pending. Nah, ini sangat penting untuk memastikan semua aktivitas berlangsung di jaringan yang sehat dan aktif. Yang terakhir, terdapat bagian edukatif. Nah, terdapat 4 poin edukasi visual. Yang pertama, keaslian karya yang dijamin melalui hash digital. Kedua, transparansi dan tanggung jawab distribusi karya. Lalu yang ketiga, efisiensi pembayaran royalti otomatis. Dan keempat, perlindungan hak cipta yang lebih kuat terhadap plagiarisme dan penggunaan ilegal. Nah, bagian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital para pelaku sastra, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung profesi mereka. Jadi, secara keseluruhan, platform ini menyatukan elemen-elemen penting dari dunia literasi, mulai dari penginputan data hingga pelindungan hukum atas karya.
Saya berharap kedepannya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung transformasi digital dalam dunia sastra. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.